Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda orang yang rajin merawat kesehatan mulut dan juga gigi Anda? Nah sekarang kalau konteksnya bulan puasa gitu ya, kan kita sering tuh buka puasa atau sahur makan makanan atau minum-minuman yang manis. Entah itu cola, kue, puding dan lain sebagainya. Nah katanya makanan manis ini bisa berpotensi besar merusak gigi atau kesehatan mulut kita. Nah pertanyaannya gimana nih caranya merawat kesehatan mulut dan gigi selama puasa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu merawat kesehatan mulut dan gigi selama puasa. Kalau kita ngomongin tentang kesehatan mulut dan gigi, terutama untuk mengajarkannya ke anak-anak gitu ya, ini kayaknya susah-susah gampang gitu ya. Kita harus mencari tahu jalan atau cara untuk mendidik atau membimbing anak yang secara efektif agar anak ini mau nurut dan juga dapat diajarkan hal-hal baik yang baru. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa prinsip menjadi pembimbing efektif bagi anak. Kita lihat yang pertama. Bangun kedekatan atau koneksi batin. Nah ini menjadi sangat penting ya, apalagi kalau kita ngomongnya antara konteks orang tua dan juga anak gitu. Karena yang namanya koneksi batin atau ikatan batin ini menjadi faktor yang sangat krusial atau penting bagi orang tua ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Salah satunya mungkin menjaga kesehatan mulut ataupun belajar atau hal yang lainnya. Harus ada koneksi batin gitu ya. Jangan sampai orang tuanya sibuk sendiri kerja seharian tapi pengen anaknya ini itu. Tapi jarang komunikasi, jarang ngobrol, koneksi batinnya agak kurang gitu. Jadi kita harus membangun yang namanya koneksi batin. Kita lihat yang kedua. Peka kebutuhan emosi anak. Nah ini juga menjadi poin yang sangat penting gitu ya. Apalagi kalau untuk di kota-kota besar nih gitu ya. Ketika orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai malam gitu ya. Anaknya nangis, anaknya ini, anaknya itu. Dan kadang-kadang orang tua nggak ngerti atau nggak peka sama emosi sang anak gitu ya. Menjadi sangat penting juga bagi orang tua untuk mengetahui, oh kalau anaknya begini berarti emosinya lagi begini, butuhnya seperti ini. Nah ini akan menjadi jalan masuk yang baik ketika orang tua akan mengajarkan atau membimbing satu hal baik dalam kehidupan si anak ya. Kita lanjut yang nomor 3. Berikan aturan dan konsisten. Nah ini juga menjadi sangat penting bagi kita untuk memberikan aturan yang jelas sesuai dengan umur dari anak gitu ya. Kita lihat dulu nih anaknya balita atau di atas balita gitu. Usia SD atau usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 12 tahun mungkin ada cara-cara yang berbeda. Dan pasti ketika kita memberikan aturan kita juga harus konsisten gitu ya untuk strict on the point. Oke kita lanjut yang nomor 4. Beri apresiasi atau pujian. Nah ini juga menjadi sangat penting gitu ya. Ketika kita pingin ini, pingin itu, ngajarin ini, ngajarin itu. Someday mungkin adalah waktu 1 kali, 2 kali gitu ya. Kita sebagai orang tua memberikan apresiasi atau pujian supaya anak juga merasa terhargai dan juga terhormati. Sehingga ketika mereka diajarkan hal-hal baru sama orang tuanya, mereka akan nurut gitu. Kita lihat yang terakhir. Role model atau teladan. Nah ini menjadi poin yang sangat penting nih pemirsa. Kenapa? Karena kalau orang tua ngajarin A, B, C harus bisa A, B, C. Tapi orang tuanya sendiri nggak bisa mencerminkan, mencontohkan mereka juga melakukan A, B, C. Jadi menjadi sangat penting itu untuk orang tua menjadi role model ataupun juga teladan. Oke itu dia tadi 5 prinsip menjadi pembimbing efektif bagi anak. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa prinsip yang kita bisa lakukan untuk menjadi pembimbing yang efektif bagi anak ketika kita akan mengajarkan sesuatu hal yang baik gitu ya dari orang tua ke anak. Jangan sampai kita salah cara atau salah konsep, salah strategi sehingga akhirnya anak nggak mau belajar hal-hal baru dalam kehidupan mereka. Padahal menjadi sangat penting ketika kita creating the habit mulai dari anak-anak. Nah untuk membahas bagaimana sih cara menjadi pembimbing yang efektif bagi anak telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Febri Sijaya, psikolog anak Perhati Care and Counseling Center. Selamat pagi Miss Febri, apa kabar? Selamat pagi Pak Mat, kabar baik. Selamat pagi para pemirsa Dai TV semuanya. Oke, ini kita ketemu lagi setelah sekian purnama gitu ya Miss Febri ya. Oke, Miss Febri hari ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan khususnya orang tua gitu ya untuk menjadi pembimbing yang efektif bagi anak. Karena kan
Ya susah-susah gampang sih gitu, apalagi untuk orang tua baru yang baru punya anak pertama gitu ya. Gimana ya, bingung nih untuk ngajarin anak untuk jadi pembimbing yang efektif. Kadang-kadang mereka bermain dengan ego mereka gitu kan dan nggak tahu harus gimana karena mungkin masih baru gitu. Kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah bangun kedekatan atau koneksi batin. Ini maksudnya gimana dan caranya gimana ini, Miss? Ya, jadi yang prinsip pertama kita tuh perlu deket sama anak, Pak. Hmm. Jadi seringkali orang tua itu inginnya mengkoreksi anak ya, inginnya langsung mengubah perilaku anak tanpa terlebih dahulu kita punya hubungan batin atau hubungan emosi sama anak kita. Nah, ini yang biasanya kita akhirnya tuh menjadi kurang efektif dalam kita membimbing, dalam kita mengarahkan anak-anak kita. Kenapa? Karena memang sebagai orang tua itu jadi ada teori dari seorang profesor bernama Barbara Rogoff. Dia mengungkapkan bahwa orang tua itu adalah guide atau pembimbing anak yang terutama, yang paling efektif. Tapi syaratnya adalah si orang tua ini harus punya hubungan emosional, harus punya hubungan timbal balik, hubungan kedekatan yang terus-menerus dengan anak dan kualitasnya tuh harus bagus. That's why kalau anak-anak yang mungkin lebih sering dititipkan ke babysitternya atau mungkin anak-anak yang kok lebih dekat ya sama orang lain selain orang tuanya, ketika orang tua mau mengkoreksi perilakunya itu kok jadi kurang efektif dibanding orang lain itu yang lebih punya waktu berkualitas dengan anak, yang mungkin lebih didengerin gitu oleh orang itu. Anak kita mungkin lebih didengerin sama orang itu, lebih sering dimengerti gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Jadi kita perlu, tentunya prakteknya gini, kita perlu menyediakan waktu berkualitas bagi anak-anak kita, di mana kita bisa membuat mereka merasa dekat sama kita. Contohnya kalau anak-anak yang masih usia kecil ya Pak Mat ya, misalnya kita suka spend time mendongeng buat mereka, gitu. Atau kita bermain bersama mereka. Dan saat kita mendongeng dan bermain bersama mereka itu ya kita jangan terdistrak hal-hal yang lain supaya emosi kita, hati kita tuh dengan si anak itu bisa connect, bisa dekat. Kalau untuk anak-anak yang mungkin sudah remaja gitu ya, nah gimana nih supaya anak-anak kita tetap merasa dekat dengan kita? Tentu kita perlu spend time, waktu berkualitas, kita lebih banyak mengerti, lebih banyak mendengarkan mereka. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti harus connected gitu ya, harus terhubung gitu ya. Oke. Oke, poin selanjutnya adalah peka kebutuhan emosi anak. Ini berarti orang tua harus pinter dong ya Miss ya untuk mengetahui emosi anaknya lagi apa gitu. Betul. Jadi saya sering ya, maksudnya klien saya itu mengeluh gitu ya Pak Mat ya. Kok anak saya itu kalau saya ajarin tuh kok susah ya Miss gitu. Nah, biasanya sebenarnya simple sih Pak. Ketika anak kita diajar sesuatu yang baru, mau itu sikat gigi, mau itu makan, mau itu pokoknya skill-skill yang baru lah, atau kita mau memperkenalkan hal apa saja lah sebagai guide-nya, pastikan kondisi emosi dia itu dalam kondisi yang positif. Maksudnya gini, dia seneng nggak sih pas kita ajarin itu, pas kita lagi bimbing dia itu kondisi emosinya lagi seperti apa? Kalau misalnya dia capek habis pulang sekolah gitu ya, terus kita fokus mau minta dia mengerjakan ini dan itu, atau kita mau ngajarin ini dan itu, akhirnya dia jadi cranky, terus dia jadi nggak kooperatif, ya jangan gitu. Itu yang dimaksud kita perlu peka kondisi emosi atau kebutuhan emosi anak. Jadi jangan kita terlalu fokus mau mengajarkan suatu skill yang baru,
suatu perilaku yang diharapkan, akhirnya kita tuh nggak peka ya sama kondisi emosi si anak kita. Pokoknya harus bisa gosok gigi nih sekarang, kalau enggak maminya panik gitu ya, udah umur segini kok susah gosok gigi. Yang ada tuh nanti anaknya trauma. Oh iya, betul. Iya, akhirnya setiap kali mau disuruh gosok gigi kabur, nangis. Nah ini ya menjadi catatan penting ya, apalagi kalau ngomong contohnya ya menjaga kesehatan mulut dan gigi si anak gitu ya, ngajarin sikat gigi kan sebenarnya hal yang simpel tapi menjadi momok kalau akhirnya orang tua nggak peka sama emosi si anak gitu ya. Oke Miss, kita lanjut yang poin selanjutnya. Berikan aturan yang jelas sesuai usia dan konsisten, gimana nih? Ya, jadi sebenarnya salah satu kebutuhan utama anak-anak kita itu adalah aturan. Jadi ada tipe orang tua yang termasuk dalam permissive parents, yang dimana orang tua ini sulit sekali menetapkan aturan yang jelas, men-set limit, men-set boundaries yang sehat untuk anak-anaknya. Misalnya orang tua yang, saya ambil contoh mungkin orang tua anak remaja ya, yang nggak jelas nih aturan di rumahnya. Misalnya, oh boleh pergi, tapi pulang jam berapa, kayak nggak ada kejelasan aturan. Oh boleh main handphone gitu, tapi nggak jelas aturan main handphonenya gimana. Dan akhirnya ketika ditegur, ya anaknya juga membalas loh. Aku nggak pernah tahu gitu loh sebenarnya aturannya gimana. Dan orang tuanya sendiri mungkin belum pernah menyusun suatu aturan yang jelas untuk anak-anaknya. Nah, tentu saja aturan yang harus diberikan harus sesuai usia ya Pak Mat ya, dan betul-betul disesuaikan dengan kondisi si anak, karena tiap anak itu unik. Bahkan kakak adik itu terkadang karena kepribadiannya yang berbeda, jadi orang tua juga perlu pinter-pinter nih menetapkan aturan yang berbeda ke si kakak dan adik ini. Saya ambil contoh main gadget deh Pak Mat, karena ini sekarang lagi tren ya. Jadi misalnya kalau anak masih di bawah 5 tahun gitu, aturan main gadgetnya gimana? Ya sebenarnya idealnya kalau menurut ini ya, persetujuan para dokter, para psikolog anak, di bawah 5 tahun itu ya seminim mungkin, kalaupun misalnya 15 menitan itu pun juga dengan waktu jeda yang sehat gitu, seperti itu. Nah, ini kan harus jelas. Jadi anak kita harus tahu bahwa oh, aku boleh nonton YouTube, nonton lewat handphone, tapi waktunya itu cuman sebentar gitu. Jadi mereka ngerti aturannya. Nah, konsisten maksudnya apa? Kalau kita udah kasih aturan, anak itu pasti melakukan yang namanya testing the limit. Yes. Pak. Testing the limit tuh apa? Kayak misalnya kita ya kalau misalnya ada lampu merah gitu, terus kita lihat wah nggak ada polisi nih, wah coba yuk kita testing the limit gitu, coba kita coba melanggar, bakal ditangkap nggak ya? Nah anak itu tuh ya begitu, ketika dikasih aturan dia akan berusaha, dia akan ngetes orang tuanya seberapa konsisten nih papa mama terhadap aturan yang diberikan. Nah makanya kita itu perlu konsisten sama aturan kita. Kalau udah kasih aturan, jalankan. Oke, itu harus konsisten ya, jangan nanti anaknya jadi uji adrenalin ini. Oke, Miss, selanjutnya beri apresiasi atau pujian gimana nih? Ya, kalau berikan pujian atau apresiasi, kalau saya di sini lebih merekomen orang tua untuk berikan pujian untuk usaha anak ya Pak Mat. Usaha. Jadi jangan melulu hasil dari apa yang dia kerjakan. Misalnya gini, misalnya anak kita pulang bawa hasil ulangan, oh nilainya 100 gitu ya. Terus kita puji, wah pinter sekali kamu dapat 100. Nah itu namanya pujian, tapi fokusnya ke hasil. Nah tapi misalnya ya dia pulang nih bawa kertas ulangan nilainya 100 juga. Kita puji usahanya. Usahanya tuh gimana? Kita bilang gini, wah mama lihat kamu tuh pas ngerjain ujian ini
kamu tuh belajar keras sekali dan mama tahu ini nih hasil terbaik kamu dan kamu dapat nilai 100. Mama so proud of you gitu. Kamu terus berusaha. Nah, jadi kita highlight bukan hasilnya, tapi kita puji kerja keras dia. Dan ini bisa diterapkan bahkan dari anak usia sedini mungkin. Jadi misalnya anak kita yang kita baru mau ajar sikat gigi nih, atau kita mau ajar makan bareng, ajak makan gitu ya, ajar makan sendiri. Nah, ketika dia tuh udah mau nyoba aja makanan yang baru gitu ya, kita puji usahanya, puji prosesnya. Misalnya kita bilang, mama bangga loh, kamu mencoba, kamu mencoba makanan yang baru ini. Atau kita bilang, kamu sabar ya. Misalnya anak kita bikin origami gitu ya, walaupun hasilnya nggak terlalu bagus, tapi dia telaten banget, dia coba terus gitu ya. Kita apresiasi, kita bilang, kamu telaten sekali, kamu sabar sekali, seperti itu. Apresiasi ya, penting sekali. Yang terakhir nih Miss, role model atau teladan gimana nih? Oh ya, dalam hal ini tentu saja mungkin cukup jelas ya buat kita semua. Ya kita jadi orang tua, apa yang kita ajarkan itu kita terlebih dahulu harus jadi role model atau teladan. Kalau kita ingin anak kita belajar rajin sikat gigi, ya kita harus contohin kita juga teratur sikat gigi. Kalau kita mau anak kita nurut gitu ya, terus secara emosi dia tenang, nah kita juga harus tunjukin kita ini nggak gampang marah, kita ini nggak gampang emosi. Jadi anak itu akan meniru bagaimana kondisi kita berespon terhadap sesuatu dan bagaimana kita secara sehari-hari itu melakukan berbagai hal. Karena anak adalah good imitator, adalah peniru yang ulung. Terima kasih Miss Febri sudah bergabung bersama kami sharing pagi hari ini Bincang Sehati. Senang sekali nih, udah lama nggak ngobrol sama Miss Febri dan semoga ini menjadi pengetahuan baru bagi semua orang tua untuk mengajarkan hal-hal baru pada sang anak. Terima kasih Miss Febri, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara merawat kesehatan mulut dan gigi selama puasa. Apalagi kalau Anda bukanya atau sahurnya sering makan yang manis-manis, kue, puding, kolak. Waduh, itu lezat banget. Wah, lagi puasa nggak boleh ngomongin makanan ya. Nah, gimana cara menjaga kesehatan mulut dan gigi selama puasa? Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Barkah SSPKG, spesialis konservasi gigi dari Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dr. Barkah, apa kabar? Selamat pagi Mas Med yang ganteng. Terima kasih Dr. Barkah juga yang ganteng. Dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang menjadi concern bagi kita di bulan puasa nih Dok. Kalau bulan puasa kan sering nih ya, saya juga kalau lagi buka puasa sering minum yang manis-manis gitu Dok, atau yang sahur juga gitu. Nah, menjadi pertanyaan, ini kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi kita lebih ekstra atau enggak nih di bulan puasa gitu ya. Itu menjadi pertanyaan yang sangat krusial gitu. Tapi sebelum membahasnya, kita mau tahu dulu dong Dok, anatomi gigi dan mulut kita ini seperti apa sih Dok? Kalau bicara mengenai anatomi gigi dan mulut, berarti kan gigi mulut. Mulut berarti kan rongga mulut, di situ kan ada gusi dan jaringan lunak dalam mulut. Terus kemudian yang kedua, gigi sendiri, itu kan ada, tadi saya bilang gigi dan jaringan penyangga. Gigi itu terdiri dari email, dentin, dan smentum, mahkota, dan akar gigi. Nah, jaringan penyangga itu adalah tulang dan gusi. Oke, seberapa penting sih Dok untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita? Kan katanya nih mulut dan gigi kita ini kan menjadi gerbangnya kesehatan kita nih dalam tubuh kita gitu. Berarti sebenarnya seberapa penting untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita nih Dok? Sangat penting karena kalau kita tahu bahwa
tadi saya bilang bahwa mulut dan gigi itu merupakan pintu gerbang atau focal infection untuk penyakit yang lain. Bisa saja dari kelainan pada gigi dan mulut itu akan menyebabkan atau memperparah kelainan sistemik atau kelainan yang ada dalam tubuh yang lain gitu. Oke, berarti memang bisa saja menjadi alarm bagi kesehatan bagian tubuh yang lain gitu ya dok ya. Pertanyaannya adalah seberapa sering sih dok kita harus periksa kesehatan mulut dan gigi kita, kan ada yang mungkin berapa bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada berapa tahun sekali gitu ya. Nah yang idealnya gitu untuk kita memeriksakan kesehatan mulut dan gigi kita ini berapa kali dalam berapa rentang waktu gitu dok? Paling bagus adalah 3 sampai 6 bulan kali. Nah yang pertama kita lihat dalam menjaga kesehatan mulut itu adalah pada gusi atau jaringan penyangganya, dan kedua adalah giginya sendiri ada karies atau tidak. Nah biasanya rata-rata orang pertumbuhan karang gigi itu antara 3 sampai 6 bulan. Nah kalau soalnya karang giginya nggak bagus, makin banyak gitu ya, itu akan menyebabkan tadi focal infection dari tubuh kita gitu. Oke. Nah permasalahan apa ini dok yang sering muncul yang bisa mengganggu kesehatan mulut dan gigi kita ini dok? Tadi yang paling sering adalah penyakit pada gusi dan penyakit pada gigi. Mungkin tadi saya kasih beri gambar, dilihatkan itu. Oke, sebentar dok, kita akan coba tampilkan gambarnya. Ya, nah kalau yang di atas kita lihat kan itu kan gigi yang di depan itu kan ada karang gigi itu yang tebal banget. Nah, lihat gusinya kan menjadi kemerahan. Nah, kemerahan itu menyebabkan mulut jadi bau karena kalau gusi itu. Kenapa? Gusi yang terinfeksi itu membuat aroma mulut menjadi bau. Terus kemudian karang gigi itu juga membuat juga aroma mulut jadi bau. Terus yang kedua, gigi berlubang. Gigi berlubang kalau giginya itu sudah kena saraf gigi menyebabkan dia abses, itu juga menyebabkan bau, dan itu tadi dua hal itu tadi menyebabkan sebagai focal infeksi atau gerbang dari kesehatan kita. Oke. Nah kalau kondisinya sekarang lagi puasa nih dok, sebenarnya ada beda nggak sih kondisi dari mulut sama gigi kita dibandingkan waktu kita nggak puasa dok? Ada. Jadi gini, kalau puasa itu kan berarti kan kita asupan makanan dan minuman kan jadi berkurang. Nah, yang paling utama pada waktu itu adalah berarti sistem pencernaannya atau itu kan agak sedikit berkurang. Nah, akhirnya rongga mulut menjadi lebih kering, dan orang yang berpuasa itu kebanyakan secara otomatis dia lebih banyak bernapas melalui mulut. Nah, akhirnya mulut menjadi kering, dan kalau tadi ada infeksi di dua tadi gigi maupun gusi, maka itu akan memperparah keadaan rongga mulutnya. Jadi ya tidak hanya itu tadi, karena intake makanan berkurang, gangguan pencernaan, kemudian akhirnya mulut menjadi kering, gangguan pada pencernaan, gangguan pada gusi dan gigi. Gitu. Oke, lalu apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan gitu ya? Mungkin ya sekarang sih udah masuk puasa ya, sebelum puasanya udah lewat gitu. Tapi ketika kita puasa sebenarnya yang harus dipersiapkan terutama untuk kesehatan mulut dan gigi kita seperti apa ini dok? Yang paling utama biasanya itu adalah yang karang gigi itu harus dibersihkan. Semua karang dibersihkan. Khususnya karang-karang gigi yang ada di dalam, dia masuk ke dalam gusi atau jaringan periodontal tadi. Nah, kalau tidak dibersihkan itu tadi pada waktu puasa mulut kering itu akan memperparah. Dua, gigi yang berlubang harusnya sedang dirawat, ditambal. Kalau dia kena saraf gigi kemudian bengkak cepat diperbaiki, sehingga pada waktu kita puasa itu akan
tidak menyebabkan lebih parah keadaan giginya atau rongga mulutnya gitu. Oke, berarti biasanya dok penyakit yang muncul di luar puasa gitu ya terkait kesehatan mulut dan gigi sama pas puasa biasanya beda atau sama ini dok? Sama saja, cuman yang lebih parah itu tadi karena puasa itu intake makanan dan minuman berkurang, kering. Yang paling sering terjadi itu adalah kelainan di jaringan penyangga dan mulut jadi bau gitu. Kalau yang puasa itu begitu. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa ya mulut saya kok selama puasa ini kok akhirnya menjadi bau? Apakah ada kelainan di gigi mulut? Ya ada. Cek dulu pada yang paling utama, cek dulu pada gusinya. Nah, di situ gusinya tuh radang atau enggak? Radang itu penyebabnya itu karena ada karang gigi atau tidak. Yang kedua, infeksi pada sistemik atau ada penyakit gula atau tidak. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ketika orang berpuasa dan mulutnya aroma naga gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya ini wajar, normal atau berarti ada ya tadi seperti infeksi dan ada gangguan kesehatan yang lain dok? Atau memang semua orang yang berpuasa pasti berpotensi aromanya aroma lumayan menyengat gitu dok? Kalau ada infeksi dia lebih bau. Tambah lebih bau gitu aja. Oke, berarti kalau normalnya tetap akan berbau juga, tapi ketika orang mengalami infeksi, aromanya bisa lebih bau dan menyengat gitu ya dok ya? Betul. Oke, nanti mungkin kita juga akan bahas di segmen selanjutnya, apakah juga pengaruh dari konsumsi makanan dan juga minuman selama puasa berpengaruh pada mungkin aroma mulut juga, atau juga pada kesehatan gigi ya dok ya? Tapi nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, terutama kalau kita ngomongin makanan-makanan manis yang selalu disantap sama kita yang berpuasa untuk buka ataupun juga sahur. Oke dok, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar, aduh gimana nih cara merawat gigi dan mulut selama puasa, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini bagi Anda yang puasa terus bertanya-tanya gimana ya cara merawat kesehatan mulut dan gigi selama puasa, ada beda nggak gitu ya selama pas nggak puasa dan pas puasa. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar gimana caranya, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv dan kita masih ngobrol bareng dengan Dr. Gigi Barkah S, SPKG Spesialis Konservasi Gigi dari Eka Hospital Cibubur. Dokter Barkah, kita lanjut lagi ya dok ya. Oke dok, ya ini kan kalau ngomongin puasa pasti kita sering mengonsumsi makanan yang manis gitu. Nah sebenarnya ada efek nggak ini untuk kesehatan mulut dan gigi kita? Untuk makanan manis itu kalau bisa dibilang ada efek kalau setelah makanan manis itu paling tidak mulut tidak dibersihkan atau kita tidak kumur dengan air aqua gitu. Aqua bukan arti merek ya, aqua itu bicara mengenai air yang jernih gitu. Bukan air putih. Kalau air putih itu susu air putih. Nah, kalau tidak kita lakukan dengan tadi sikat gigi kembali atau sikat gigi dan kemudian kita tidak kumur-kumur dengan aqua, maka tadi makanan manis itu kan sumber dari istilahnya kalau di istilah kedokteran adalah penyebab karies gigi, demineralisasi. Nah, tapi kalau kita kumur-kumur, paling tidak kumur-kumur dengan air aqua tadi, itu akan menetralkan glukosanya atau kadar dari gulanya yang ada di dalam gigi gitu, yang menempel di gigi dan jaringan penyangganya. Oke, berarti memang setelah makan makanan yang manis, entah itu mungkin kue, puding, kolak atau apapun yang manis gitu ya dok ya, berarti harus tetap
kumur-kumur gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya gini dok, ada juga nih yang orang karena saking takutnya gitu ya dok ya, pingin sih makan manis gitu, tapi ketika habis makan karena takut giginya keropos, bolong atau ada lubang atau apa gitu, akhirnya habis makan, entah itu makanan manis atau yang lainnya, dia langsung sikat gigi dok. Tapi kan kita juga sering dengar nih dok, ada artikel mengatakan kalau kita habis makan nggak boleh langsung sikat gigi, nanti malah justru ngerusak gigi gitu. Nah yang benar ini seperti apa dok? Apalagi kalau konteksnya sekarang kan puasa, kita sering mengonsumsi makanan-makanan manis karena saking takut, terus habis itu setelah makan langsung sikat gigi. Nah gimana itu dok? Dua-duanya benar, dalam artian gini, kalau kita makan, makan atau katakanlah yang manis-manis gitu ya, itu dari mulai makan sampai dengan minimal setengah jam, itu di dalam gigi itu terjadi demineralisasi, atau karena mineral-mineral dalam gigi itu keluar karena proses osmosis ya, perbedaan osmosis, dia keluar. Tapi kemudian setelah setengah jam dia kembali lagi. Nah, jadi sikat gigi yang paling bagus adalah kalau setelah makan itu setengah jam kemudian. Nah, gimana rasa kalau kita pas lagi sahurnya itu ternyata mepet banget sikat gigi, kan nggak mungkin, karena kan nunggu setengah jam. Ya paling tidak kalau itu kita dengan kumur-kumur air putih aja gitu loh, air bening aja. Nah itu akan paling tidak mengurangi proses demineralisasi. Jadi kadar gulanya itu yang dalam makanan atau minuman itu jadi dinetralkan melalui air yang bening tadi. Gitu loh. Kalau masih memungkinkan kita ada setengah jam, ya paling bagus kita sikat gigi. Nah sikat giginya yang terbaik itu adalah kalau banyak orang dengan mesin atau katakanlah dengan naik turun. Yang paling bagus itu kalau setelah saya perhatikan adalah prinsipnya dari gusi ke gigi. Nah, kenapa ada gusi ke gigi? Pada waktu kita menyikat dari gusi ke gigi, selain kita membersihkan, maka kita juga memasase atau memijat gusi tadi. Yang kedua, pada waktu dari gusi ke gigi satu arah itu kan serat-serat dari sikat gigi itu yang ada di celah atau di interdental antara gigi akan bersih. Tapi kalau kita horizontal, maka untuk bersih kita kan akan membuat terjadi istilahnya itu abrasif atau luka pada gigi dan gusi. Makanya paling bagus adalah dari gusi gigi satu arah aja, sekalian ditekan gitu. Maka pembersihan pada gusi dan gigi di celah-celahnya itu bersih. Kedua, kita juga sekalian memijat gusinya. Gitu. Oke, masase tadi ya dok ya, memijat gusinya gitu. Dok, tapi kan gini, ada yang excuse gini, oke lah kalau makan kolak, kue, puding ya memang dia ini kan makanan olahan gitu ya dok ya. Ada yang bilang juga, lah kalau makannya kayak buah atau mungkin yang sering kita makan sewaktu puasa itu adalah kurma gitu ya dok ya. Sebenarnya kan mereka bilang gini, tapi kan ini manisnya alami dari buah yang justru menyehatkan gitu. Nah pertanyaannya adalah ada beda tidak kita harus merespon antara gula atau manisnya dari yang makanan olahan tadi gitu ya, dengan manis-manisnya yang berasal dari buah-buahan seperti buah apalah gitu ya, ataupun korma juga gitu dok. Ini beda atau enggak dok? Beda. Kalau yang tadi makanan itu kan sukrose atau dari karbohidrat. Nah kalau dari buah-buahan itu xilitol. Nah itu rendah kalori. Jadi sehingga untuk terjadinya demineralisasi atau karena dia pekat itu menyebabkan keluarnya mineral kemudian akhirnya dalam gigi kemudian akhirnya terjadi karies, itu tidak, karena dia mineralnya kalorinya rendah. Xilitol itu tidak paling tidak sangat kecil dibandingkan dengan gula yang dari makanan atau dari karbohidrat tadi. Oke, berarti ini sekalian mengedukasi masyarakat juga ini dok. Berarti kalau kita makan makanan yang manis seperti kolak dan lain sebagainya dengan yang buah dan teman-temannya, ini cara untuk merespon atau merawat gigi kita juga berbeda ya dok ya? Atau lebih atau sama atau gimana? Kalau menurut saya intinya sama saja. Yang penting adalah
jangan membiarkan glukose atau karbohidrat ada terlampau lama di dalam mulut, karena kalau kita terlampau lama itu akan menyebabkan demineralisasi dari gigi, dan juga kalau terlampau lama situ di dalam gusi akan menyebabkan tadi gingivitis atau menyebabkan gusi menjadi rentan terhadap penyakit gusi. Yang itu. Oke, berarti intinya perawatnya tetap. Kalau kita makan buah, kita lebih yang mengandung xilitol memang lebih tidak begitu khawatir dibandingkan kita makan makanan dari yang kolak tadi, yang pemanis dari sukrosa tadi. Oke, berarti intinya makan apapun kalau konteksnya ada manis-manisnya tetap harus gitu ya dok ya, harus lebih perhatian banget untuk perawatan kesehatan mulut dan giginya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati, akan aku bacakan ya dok ya, ini dari siapa, kita coba lihat di layar. Ini dari @suci_rahmawati. Nah dok, suami saya ini berat badannya menurun dan aroma napasnya jadi lebih bau. Ini efek turun berat badan atau ada bakteri di mulutnya ya? Oke, ini berat badan turun sama aroma napasnya lebih bau. Ini efek turun berat badan atau ada bakteri, gimana nih dok? Pertama harus kita lihat dulu, turunnya berat badan itu apakah karena dia penyakit diabetes atau karena dia itu lagi diet. Nah kalau dia turunnya karena penyakit diabetes, itu gusi rata-rata penyakit diabetes itu gusi jadi rentan. Nah rentannya itu menyebabkan gusinya gampang terinfeksi. Nah seperti saya bilang tadi, kalau gusinya terinfeksi, apalagi ada penyakit sistemik seperti penyakit gula tadi, diabetes, itu gusi akan menjadi semakin gampang terinfeksi, jadi mulut semakin bau, gitu loh. Oke, berarti memang harus diperiksakan dulu gitu ya dok ya? Turunnya kenapa? Turunnya karena diet atau turunnya karena karena dia punya penyakit sistemik yaitu gula tadi. Oke. Kalau semisal akhirnya Bu Suci ini juga nggak ngerti gitu, maksudnya apa yang menjadi penyebab turun berat badan si suaminya, kalau berfokus ke aroma mulutnya berarti memang ada tendensi, mungkin tadi dokter sebutkan di segmen sebelumnya ada infeksi atau bakteri yang masuk gitu kali ya dok ya, atau gimana? Betul. Oke. Berarti ini memang menjadi catatan ya untuk Bu Suci untuk periksa dulu nih sama suaminya untuk mengetahui satu berat badannya turun kenapa, terus kemudian dari aroma mulut si suaminya gitu ya untuk mengetahui oh ternyata ada infeksi atau bakteri yang masuk ke dalam mulut atau sistem pernapasannya si suami gitu ya. Semoga suami dari Bu Suci ini cepat sembuh dan kembali sehat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Suci sudah menghubungi kami. Kita kembali lagi ke Dokter Barkah. Dok, ini kalau kita ngomong tentang sikat menyikat gigi gitu ya, ini menjadi salah satu untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Sebenarnya kan ada di luar sana ada banyak banget nih dok. Kita nggak sebut merek ya, atau maksudnya apa sih sebenarnya jenis sikat pasta gigi yang pas gitu digunakan ketika kita berpuasa, ini sebenarnya ada beda atau ya sama aja seperti hari-hari biasa gitu dok? Dalam kita memilih sikat gigi, yang pertama itu adalah dari apakah pasta gigi itu ada mengandung baking soda atau tidak. Semakin dia tidak mengandung baking soda itu semakin bagus. Satu. Yang kedua, lihat dari partikel apa ya istilahnya itu, serbuk yang ada di dalam pasta gigi tersebut. Kita mungkin keluarin sedikit gitu ya. Kita lihat begini. Dengan tangan kita begini. Nah, itu kasar atau lembut. Semakin dia lembut itu semakin bagus. Kenapa? Kan kita pada waktu menyikat itu kan membuat yang serbuk-serbuk atau di dalam pasta gigi itu kan membersihkan giginya, membersihkan gusinya. Nah, kalau dia semakin halus dan tidak ada baking soda, itu gusi dan gigi semakin baik. Dan tidak dan pada waktu kita nyikat kan juga pasti ada efek abrasinya. Dengan serbuk dari pasta gigi yang semakin kasar, itu akhirnya semakin abrasif terhadap gusi dan giginya tersebut. Oke, memang harus gitu. Memang harus diperhatikan gitu ya dok ya, jenis pasta gigi yang bisa kita gunakan untuk menjaga atau merawat kesehatan mulut dan juga gigi kita. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan
tips-tips simple gitu ya bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita yang harus dicoba karena ini simple dan bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara merawat kesehatan mulut dan gigi selama puasa. Masih bersama dengan Dr. Gigi Barkah SSPKG, spesialis konservasi gigi dari Eka Hospital Cibubur. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan ya dok ya untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Yang pertama adalah sikat gigi dengan benar. Nah dok, biasanya ini kan ada banyak gaya nih jurus-jurus sikat gigi dok. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, mungkin ada yang diusuk-usuk gitu ya dok ya. Ini kan banyak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok dari dokter gigi gitu ya yang merekomendasikan cara menyikat gigi yang benar dan baik untuk kesehatan gigi dan gusi juga terutama itu supaya nggak suka berdarah kan kadang-kadang kalau kita saking semangatnya supaya bersih gitu ya dok, gusinya berdarah gitu. Nah, sebenarnya ada nggak dok cara sikat gigi yang benar gitu dok? Oke. Sebelum kita membicarakan mengenai cara menyikat gigi, kita juga harus pertama tadi memilih pasta giginya. Pasta gigi tadi saya ulangi sedikit, itu adalah jangan semakin sedikit baking soda makin semakin baik. Yeah. Yang kedua serbuknya. Yang ketiga adalah sikat giginya. Banyak sikat gigi itu ada yang bentuknya aneh-aneh, tapi yang saya lihat gitu ya, yang paling bagus itu adalah yang lurus. Lurus itu antara sikatnya dan gagangnya lurus. Kenapa lurus paling bagus? Karena kalau badan kita lurus, tekanan pada waktu kita menyikat di seluruh area itu sama, sehingga tidak terjadi luka atau abrasi yang terlampau yang berlebihan di gusi dan gigi. Yang ketiga berarti cara menyikat gigi. Cara yang menyikat gigi kalau banyak orang ada yang sirkuler gitu ya, begini, ada yang begini, pokoknya. Nah, tapi setelah saya praktekkan pada gigi saya sendiri dan juga saya pernah pada waktu di S1 itu saya pernah melakukan penelitian, yang paling bagus itu tadi satu arah, yaitu dari gusi ke gigi. Ambil contoh seperti kayak tangan saya ini, kan tangan saya ini kan legok tadi, saya legok ya, ini gigi, ini gusi. Nah, kalau kita begini-begini, maka gusinya akan kurang bagus. Nah, atau kalau kita begini, ini kan kita tidak bersih. Ya. Dengan apalagi kalau orang kan, wah, pengen semangat, makin keras. Ini luka di sini, di giginya luka. Dan kemudian juga di gusi luka. Maka itu banyak kalau kita ke dokter gigi, giginya menjadi lebih panjang. Nah, panjang kenapa? Karena gusinya turun. Giginya luka. Nah, yang paling bagus adalah gimana? Kita dari gusi naik ke atas. Kan nggak apa-apa. Nah, terus kemudian katakanlah ini gusi, ini gigi. Ya. Pada waktu kita memasas, ini kan cairan yang ada atau kotoran yang di sini, karena di sini ada cairan, maka di masas itu akan keluar, naik ke atas. Nah, ini gusi, ini gigi, tulang. Di dalam gusi itu kan ada tulang. Orang kita memasak dari satu arah tadi, gusinya bagus, tulangnya bagus. Kita juga harus memperhatikan jaringan penyangga yang disebut tulang. Kalau gusinya bagus, tulangnya bagus, maka gigi itu akan kokoh tertanam dan dalam rongga mulut dengan baik. Dan saku gusi atau pocket atau antara gusi dan gigi itu jadi lebih sehat gitu. Satu arah saja. Kemudian itu kan waktunya atau periodenya. Yang paling bagus adalah satu pagi dan pada waktu mau tidur pagi, pada waktu kita mau pergi, kita sikat gigi dulu. Kan kalau kita makan rasanya nggak sikat gigi kan nggak nyaman gitu. Ini saja dengan yang benar, yang katakanlah yang ini gigi, ini pipi, ini rongga lidah, disikat begini, yang dalam juga sikat begini.
Kalau yang atas ini begini, ini boleh. Nah itu setelah sikat gigi kita makan. Nah kalau takut tadi ada terjadi demineralisasi, kumur-kumur dengan air bening sebanyak mungkin. Sudah itu pulang. Nah kemudian malam setelah kita selesai makan sebelum tidur, nah kita sikat gigi lagi. Kenapa ini penting? Karena pada waktu kita istirahat atau tidur, air liur yang keluar dari rongga mulut untuk namanya self cleansing itu akan menjadi lebih turun. Yang kedua adalah beberapa orang pada waktu tidur nafasnya bukan dari hidung tapi dari mulut. Kebanyakan begitu. Sehingga rongga mulut menjadi lebih kering. Nah, keringnya ini akan menyebabkan dampak pada kelainan pada gusi dan gigi. Gitu. Selain itu juga kita harus fokus sama kebersihan lidah juga ya dok ya, menjadi penting ya? Betul. Oke, jangan hanya gusi sama giginya aja gitu ya dok ya, tapi juga kita harus membersihkan lidah juga gitu, karena ini bisa disikat juga berarti ya dok ya? Enggak, nah karena gini, untuk Mas Matt ngasih tahu, di dalam rongga mulut itu ada namanya flora normal atau kuman normal dalam rongga mulut. Nah itu harus jaga itu. Nah, dalam menjaganya tadi, pertama gusi dan gigi, jaringan penyangga di gusi dan tulang, terus lidah dan istilahnya itu jaringan lunak di lainnya. Nah ini harus seimbang, kuman-kumannya harus seimbang. Kalau kuman-kumannya tidak seimbang, terjadi infeksi. Oke, berarti memang harus seimbang dan harus tetap konsultasi ke dokter supaya pas gitu ya dok ya. Baik dok, ada beberapa poin lagi yang sebenarnya harus kita bahas, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya, di Bincang Sehati ya dok ya. Ini masih banyak yang ingin kita bahas bersama dengan dokter Barkah. Terima kasih dok, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Ini informasi yang bermanfaat untuk kita yang sudah puasa juga gitu ya. Terima kasih dok, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dokter Barkah. Mas Matt, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bicangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.